dalam satu kitab namanya Muharramatus Tahanan Nas Yajibul Hadru Minha, ditulis oleh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Di situ diterangkan ada beberapa contoh alasan syar'i diperbolehkannya seorang istri meminta cerai suami. Di antaranya adalah suami suka meninggalkan sholat. Ya tentunya sudah dinasehati, ada proses, sudah dinasehati, diingatkan, tapi malah marah gitu. Udah urus saja dirimu sendiri. Masalah urusan saya tidak sholat adalah urusan saya dengan Allah. Wah, misalnya begitu suami itu. Nah ini jadi bahan pertimbangan seorang istri itu. Gimana kamu mau jadi imam? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok kemudian ditinggal? Pasti orang ini tidak bertanggung jawab dengan istrinya, bahkan anak-anaknya. Bisa jadi begitu. Kemudian suami suka minum khamr atau narkoba, ini boleh. Ini ada juga kasus di desa tempat saya itu. Jadi suatu ketika itu suaminya suka narkoba, terus kemudian istrinya itu ya tak anggap ya masih sabar gitu, nggak mau khulu, nggak mau menggugat cerai karena memang sudah nggak mau dinasehati. Akhirnya berkas-berkas dia kumpulkan mau diajukan ke pengadilan agama. Tapi begitu mau digugat istrinya cerai itu, suami ini agak baik, dia tinggalkan narkoba. Tapi yang namanya narkoba itu kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan dibekali kegiatan agama, wah itu gampang jebol. Saya sudah peringatkan sama dia, kamu itu harus ngaji, tinggalkan teman-temanmu itu teman-teman tuh ngajak kamu itu nggak bener, tinggalkan, ganti teman yang baik, ngaji nggak mau, ya sudah, akhirnya betul-betul hampir ya, maaf ya, istrinya itu hampir gila, akhirnya gugat cerai. Jadi boleh ya, boleh ketika seorang suami sudah meninggalkan yang halal, bahkan justru mencari yang haram. Kemudian yang ketiga, memaksa istri melakukan yang haram, baik itu dalam hal makanan atau perbuatan haram atau ada larangan. Contoh misalnya haid kan tidak boleh berhubungan. Nah di situ dia dipaksa, itu boleh nolak. Atau melalui hal-hal yang memang tidak diperbolehkan atau dilarang. Berhubungan melalui dubur misalnya, nggak boleh. Apalagi sampai ketika dia dipaksa, disakiti sekalian istrinya, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh taat kepada suami, bahkan bisa menggugat cerai. Karena apa? Dipaksa untuk melakukan yang haram. Kemudian yang selanjutnya, suami suka menyiksa atau memukul dengan pukulan yang membuat cedera, sampai patah, sampai memar-memar gitu, atau bahkan sampai cacat. Ini juga boleh menggugat. Kemudian menolak hak-hak istri. Hak istri ya nafkah kan, nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin diantaranya bukan hanya hubungan badan saja, tetapi diperlakukan dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan cara yang baik. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang kasar atau alias atau jujur tapi menyakitkan. Terus ngerti bojone gendut gitu, nanti itu dangdut kayak kena kopi ndut. Nah, itu kan namanya jujur tapi menyakitkan. Itu namanya tidak termasuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang menyenangkan lah. Ini sudah menyakitkan. Haknya istri itu sudah tidak terpenuhi. Baik itu hak ada sandang, ada pangan, ada papan. Ya termasuk hak pendidikan agama. Ini sangat penting. Ibu-ibu boleh menuntut itu sama suami. Bagaimana ini? Saya kok tidak dibimbing agama seperti itu. Sebenarnya kalau ibu-ibu tuh tidak perlu ngaji. Kalau suaminya itu mampu membimbing agama kepada istrinya, karena itu kewajiban suami. Kalau suami sadar diri bahwa dia tidak mampu membimbing istrinya, ya beri fasilitas, diantar, atau ini ada pengajian bu, kamu mau ngaji di sana, yuk saya antar, nanti anak saya bawa, dijak jalan-jalan sama bapaknya, jadi ibunya konsentrasi. Jadi jangan sampai dibiarkan istrinya tidak tahu tentang agama. Nah ini haknya istri juga sampai ke situ. Jadi istri minta misalnya diperlakukan adil. Saya mungkin pernah cerita ada seorang istri kedua itu dijatah malamnya cuma sehari. Istri pertama itu 14 hari. Kadang 6 hari, istri kedua cuma sehari. Nah seperti itu. Nah, waktu tanya sama saya gimana? Nah, saya jawab, kamu jelaskan kepada suami bahwa suami ini harus menyampaikan kepada istri yang pertama ada hak istri yang kedua. Karena apa? Istri pertama tahu kalau dia punya istri lagi. Ya. Jadi tidak boleh kemudian takut dengan istri pertama. Ini harus diterangkan. Kenapa? Nanti akan memakan hak yang lain. Kalau begitu tidak bisa berbuat adil. Kalau tidak bisa berbuat adil, ya boleh minta cerai. Karena hanya dibagi cuma sehari coba. Padahal kadang-kadang namanya istri itu kan ada butuh ketika sakit, ya kan? Ketika genteng bocor. Ya kalau pas punya uang bisa ngundang tukang. Kalau nggak pas punya, nggak punya. Suami harus tanggap ini ya dalam masalah hak istri. Walaupun juga tidak bisa mutlak kita memberikan hak-haknya, tetapi paling tidak yang dinilai itu bukan masalah adil dan tidak adilnya sebenarnya. Yang dinilai adalah usaha untuk berbuat adil. Karena Allah itu menilai usahanya, bukan
hasilnya. Karena manusia tidak akan pernah mampu berbuat adil. Yang hanya bisa berbuat adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diizinkan, dibimbing oleh Allah bisa berbuat adil seperti Rasul. Nah, kalau orang kita nggak bisa, tapi hanya bisa berusaha. Kemudian yang selanjutnya tidak mau mendengar nasihat. Mau menangnya sendiri dan salah. Saya punya temen itu. Jadi ketika disuruh sholat, dia nggak mau sholat. Jawabannya nyeleneh. Pokoknya dia beralasan. Padahal maaf ya, orang ini seorang sarjana agama, SAG. Dan universitasnya terkenal di Indonesia ini. Tapi nggak sholat. Dia mau sholat kalau dikasih rokok. Dia mau sholat kalau dikasih makanan. Itu tidak mau mendengar nasihat. Jadi kalau dinasehati, dikandani malah ngandani. Kemudian selanjutnya tidak mau islah dalam urusan din. Apa islah? Memperbaiki. Ya misalnya sholat dia seperti ayam mematuk makanan. Kemudian diingatkan, tidak mau. Ya, yang penting sholat. Kalau misalnya disuruh di masjid, nggak mau. Dia lebih suka sholatnya di rumah misalnya. Jawabannya sama, yang penting sholat. Nah, ini kan istri kan harus melihat-lihat nih, nggak ada perbaikan. Sekali lagi karena tonggaknya dalam rumah tangga itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Tiangnya agama. Nah kalau sudah tiangnya agama roboh, ya semua roboh dalam kehidupannya. Wong kita hidup itu diatur oleh agama. Nah ini makanya diperbaiki sholatnya. Kenapa ya saya kok banyak masalah? Ya perbaiki sholatmu, nanti Allah akan perbaiki kehidupan kamu. Jadi banyak orang yang ingin kehidupannya baik, tapi hubungan dengan Allahnya dia tidak baik. La haula wala quwata illa billah. Ya dia tidak mau. Ini boleh, orang minta cerai boleh. Karena untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, sampai menjadi orang-orang yang betul-betul disatukan karena iman, ya semua harus diilmui. Ilmu itu ya ada di nasihat itu. Nah kalau tidak mau dinasehati terus gimana? Tapi kalau misalnya dinasehati masih diem mendengarkan, gimana Pak Ustadz? Ya bertahan. Karena masih mau mendengarkan, tapi kalau sudah tidak mau, apalagi sampai menyalah-nyalahkan ya, mau menangnya sendiri gitu. Semau gue, ya maaf kalau bahasa saya ya selesaikan. Maka tidak apa-apa istri minta cerai kepada suami untuk menjaga dan memelihara dirinya serta dinnya.